Kerana the sustainability of social organisation is when we have business to support the social organisation. Kalau social organisation dependent on donation, philanthropy, it won't work. Dan dia tidak bisa sustainable. Sebenarnya Indonesia itu kita tidak ada orang miskin, yang ada orang malas. Kalau orang bilang, oh saya nggak bisa kerja apa-apa, what is this? Kalau kita bilang like that in Singapore masuk akal. Misalnya, saya bilang, saya orang Indonesia, hari ini saya mau malas, saya nggak mau kerja. Saya hanya siap ada nasi, sambal, semua daun boleh dimakan, dipetik aja kan. Coba di Singapura, petik aja satu daun, nggak denda $500. Terus kita mau makan ikan. Masuk aja ke sawah-sawah, ada belut itu unagi lah gitu. Terus ada di sungai-sungai tinggal ambil. Coba di Singapura, walaupun itu sungai miliknya Tuhan, miliknya Allah, you pergi aja tangkap ikan di sungai itu kalau nggak denda $500. So, bukannya this is heaven on earth. Indonesia is heaven on earth. Indonesia is the richest country in the world. We don't need the world needs us. Negara kaya ya, salah satu negara paling kaya di dunia. Kita terkaya, kita punya emas, kita punya berlian, kita punya batu bara, nikel, everything we have. Singapura punya apa? Tapi kenapa mereka bisa salah satu investor terbesar di Indonesia? Mereka tidak ada hutang. Kita hutang sampai anak cucu turunan kita semua harus hutang. Mereka nggak ada hutang, malah mereka yang kasih kita hutang. Mereka yang danai kita, mereka investasi kita. Kenapa? Karena kita tidak fokus di management of the human resource. Pesantren terbanyak di Indonesia tu ada di Jawa Barat. Ada 9,000 pesantren. Memang pesantren 9,000? Iya. Wow. Memang pesantren kecil-kecil. Ada yang 100, ada yang 50. Pesantren enggak besar macam Nuriman. Dan saya berharap kita bisa kerjasama agama apa saja, bangsa apa saja. Yang penting kita bisa membangun satu free and quality education supported by social entrepreneurship. Mana tahu Pak Coach Yudi bisa dengan teman-teman bangun satu pesantren atau boarding school untuk anak-anak Buddhis. It's okay. Yang penting harus ada bisnesnya. Kerana the sustainability of social organisation is when we have business to support the social organisation. Kalau social organisation dependent on donation, philanthropy, it won't work. Dan dia tidak bisa sustainable. Selama orang kaya itu masih ada, ya dia hidup. Tapi kalau orang kaya meninggal, siapa yang mau ngurus lagi? These 15,000 will die. Who is going to give the salary for my more than 1,000 teachers? Gurunya 1,000? Ya, lebih. Wah. Karena 15,000, kalau gurunya nggak banyak, bayangkan satu kelas bisa berapa ratus orang kan? Ya, jadi gurunya harus banyak. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1. Dosennya, lecturernya, belum managersnya. We need managers. All my business units are the managers. Jadi buat yang gratis belum lagi. Gratis lagi. Bilang Umi kok bisa tenang aja, happy sini. Saya ini kalau mendekati akhir bulan saya udah nyut-nyutan, saya kambuh muntah-muntah. Padahal dia itu berbayar mahal loh pesantren itu, masih kurang untuk operational. Jadi there must be something wrong gitu. Dan santri di sini dididik menjadi entrepreneur. Harus mereka menjadi entrepreneur. Jadi mereka ketika mereka keluar di sini mereka harus jadi orang alim, orang pintar. Dan harus menjadi orang kaya. Orang kaya dari mana? Dari entrepreneurship. Social entrepreneurship. Karena bagi saya, to change the future of tomorrow, we change from the children. We give them good education. We make them healthy, wealthy, and wise. Kenapa edukasi dan entrepreneurship? Kenapa nggak agama? To me, kalau kita masih kelaparan, hungry man, angry man. Dia mau bicara agama. Orang lapar. Iya, marah. Iya. Kenapa orang bisa jadi teroris? Karena dia lapar. Dia bukan bicara agama. You think what? Dia mau masuk surga? No. Because dia orang ditawarin uang. Kamu jadi bom bunuh diri, nanti kami kasih uang buat keluarga kamu. Kalau kamu nggak perlu kelaparan. Bukan yang bicara-bicara agama. Urusan perut iya, urusan perut aja. Kalau orang itu kenyang perutnya, dia happy, dia akan bekerja, you think orang kalau bisa punya income mau bunuh diri? No way lah. I have a lot of life, I have a beautiful wife, I have a house, I have a car. Mau bunuh diri? Enggak ada lah. So orang-orang yang kiri itu yang mereka cari. Sebab itu kita harus jadikan semua orang, mau agama apa aja, harus mereka bisa have the means to feed themselves, to take care of themselves. Kita kasih mereka baitsnya, umpannya, jangan kasih ikannya. Kasih umpannya ya. Jadi kalau pemerintah kasih subsidi, no, that is not the answer. Singapura mana ada kasih subsidi pemerintah? Sorry you kerja, nanti you dapat duit, you beli makanan. Gitu aja. Tapi kerjanya dari mana? Karena mereka sehat, kuat,
mereka punya ilmu, mereka bisa mencari rezekinya sendiri. Jadi nggak perlu repotkan pemerintah. That's why education is number 2. Number 1 is health. Jadi saya tuh mau kerjasama semua agama, semua bangsa dari segi pendidikan, dari segi bisnes. Seperti yang Jepang itu, kan mereka bangunkan pabrik, saya jual keuntungan buat pondok. Saya juga mau orang-orang dari bangsa lain, agama lain, if you really want to help us, don't give us donation. Give us, you become the off-taker. They give the technology and then they buy our products. Itu juga kan bisa. Dan di Islam itu ada 3 hal yang kita meninggalkan. Jadi kalau kita nanti meninggal, 3 hal ini yang pahalanya tuh tidak berhenti-berhenti. 1, harta yang diwakafkan. Jadi saya punya pabrik, saya punya tanah, saya wakafkan buat dimanfaatkan buat makan santri. Itu pahala itu akan sampai kiamat. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi saya ngajar bahasa Inggris ke santri saya. Dari ilmu itu mereka bisa mendapatkan pekerjaan di mana mereka bisa mendapatkan rezeki yang halalan, thayyiban wal barakah. Mungkin mereka mengajar bahasa Inggris atau mereka translate atau mereka bekerja menggunakan bahasa Inggris. Saya dapat pahalanya itu sampai kiamat. Jalan terus. Dan yang terakhir adalah keturunan anak yang soleh dan soleha, yang mendoakan orang tuanya.